Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah memeriksa skripsi yang kamu buat ini, bab 4. Dan setelah saya memeriksa, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Ya. Kita langsung saja. Pertama, ini ya, melakukan observasi. Melakukan observasi. Ini tidak efektif. Langsung saja buat mengobservasi. Ya. Mengobservasi. Karena mengobservasi itu maknanya melakukan observasi. Jadi yang lebih efektif itu adalah mengobservasi. Jadi dia hanya satu kata, sedangkan ini kan dia dua kata. Nah, begitu. Hal yang sama juga berlaku untuk ini ya. Melakukan wawancara dengan. Langsung saja buat mewawancarai. Langsung buat mewawancarai. Jadi tidak perlu melakukan wawancara dengan. Ya. Berikutnya, yang ini ya, Gampong Parang Sikurung, Kecamatan Matangkuli. Ini kesalahannya tidak menggunakan tanda koma. Jadi seharusnya gunakan koma untuk memisahkan nama gampung dan kecamatan. Seperti ini nih. Ini ya. Ini kan pakai koma ini. Memisahkan nama kecamatan dan kabupaten. Kan? Nah, ini juga sama ini. Ini memisahkan nama gampung dan kecamatan. Kalau seandainya dibuat di sini kabupaten satu lagi, pakai koma juga. Jadi dia begini, koma. Mengapa koma? Karena ini nama gampung. Memisahkan dengan nama kecamatan. Kalau seandainya di sini nanti kabupaten misalnya, kita tambahkan kabupaten. Pakai koma juga dia di sini. Nah, jadi begitu ya. Coba cek di bagian yang lain. Di bagian yang lain itu juga saya menemukan banyak kasusnya yang seperti ini. Tidak menggunakan tanda koma. Jadi tolong dibubuhi tanda koma untuk semuanya. Walaupun mungkin nanti tidak saya tandai semua, tapi kamu tetap membubuhi tanda koma kalau polanya seperti ini. Ya. Berikutnya dengan maksud, ini ganti saja dengan kata dengan. Untuk maksud saya. Dengan maksud ini ganti saja dengan satu kata yaitu untuk. Kemudian di subjudul ini ada kesalahan penggunaan di sebagai kata depan. Seharusnya bagaimana? Coba cek PUMI. Kemudian banyak sekali saya temukan juga salah ketik seperti ini. Ini salah ketik ini saya buat dengan huruf merah. Ya. Saya berikan warna merah. Jadi kamu perbaiki. Berikutnya ini ya. Ini kalimat ini tidak bersubjek. Kalimat ini tidak ada subjek ini. Jadi tolong diperbaiki. Buat dia sehingga ada subjek. Selanjutnya secara garis besar. Kalau ada kata secara di sini, berarti dia diikuti oleh koma. Komanya di mana? Di sini nih. Sesudah kata besar. Jadi koma itu dibubuhkan pada kata secara, tetapi dalam satu kesatuan. Misalnya ini. Secara garis besar. Jadi bukan di sini, bukan setelah kata secara. Tetapi secara dan beberapa kata yang di depannya yang merupakan satu konstituen. Ya, jadi secara garis besar, koma.
Nah, ini koma di sini. Dan ini juga banyak saya temukan di bagian-bagian yang lain di bab 4 ini. Nanti tolong dicek, kalau ada kata secara berarti gunakan koma. Kemudian cara menulis sumber lewat kutipan, ya, sumber kutipan ini keliru ya, tidak menggunakan via ya. Coba cek cara menulis sumber kutipan yang benar. Kemudian berdasarkan hal tersebut, kalau ada kata berdasarkan, ini kalau ada kata berdasarkan, dia juga pakai koma seperti secara tadi. Ya, satu konstituen juga berdasarkan hal tersebut. Nah, jadi komanya di sini. Nah, di bagian-bagian yang lain juga banyak saya temukan kasusnya seperti ini. Jadi tolong diperbaiki, walaupun saya tidak menandai. Ya. Kemudian jadikan paragraf kedua ya, ini mulai dari kata secara ini, jadikan ini sebagai paragraf kedua ya, ini sebagai paragraf kedua. Kemudian subjudulnya lagi ini ratakan kiri ke sini ya. Ini maksudnya begini. Nah, ratakan kiri. Nah, begini. Jadi jangan masuk ke dalam. Dan hampir semuanya saya lihat seperti itu. Ini ya. Nah, ini ratakan kiri. Kemudian masih ada lagi juga sampai ke bawah itu saya lihat semuanya itu harus diratakan ke kiri ini. Ini harus kemari. Ya. Oke, dan seterusnya ke bawah. Tolong diperbaiki seperti itu juga. Ya, kemudian kita lihat lagi antara manusia dengan. Ini salah ya, penggunaan antara manusia dengan. Seharusnya antara manusia dan. Jadi bukan dengan di sini, melainkan dan. Bukan dengan, melainkan dan. Nah, jadi antara dan, bukan antara dengan. Jadi hubungan antara manusia dan Tuhan, begitu ya. Berikutnya meski, ya gunakan kata yang lengkap, jangan meski, tapi meskipun. Gunakan yang lengkap, seperti itu. Kemudian penggunaan kata maupun ini juga tidak tepat, ya. Maupun ini dia ada pasangan juga, dia juga memiliki pasangan. Jadi seperti tadi antara kalau kita menggunakan kata antara itu pasangannya adalah dan. Kalau kita menggunakan kata baik pasangannya adalah maupun. Nah, ini dia maupun ini dia harus berpasangan dengan kata baik. Baik Anda maupun saya. Tidak boleh dia berdiri sendiri. Nah, begitu ya. Nah, dalam konteks ini penggunaan maupun salah. Kalaupun kita gunakan kata baik juga tidak tepat. Ya, tidak tepat. Maka setelah saya baca, meski secara sadar maupun tidak, Anda maksudnya ingin menyandingkan kata maupun dengan atau. Nah, jadi gunakan atau saja, jangan gunakan maupun. Nah, itu ya. Diganti maupun ini dengan atau, dan itu juga Anda saya temukan di bagian-bagian yang lain, walaupun tidak saya tandai. Tolong diperiksa saja, dicek semuanya, ya, diperbaiki. Nah, ini secara tadi sudah saya jelaskan ya. Dia gunakan koma. Meski juga sudah tadi saya jelaskan. Dan sebagai tambahan, di belakang meski itu tidak boleh ada koma. Mengapa? Karena meski terkadang hubungan manusia dengan Sang Pencipta ditujukan dengan cara yang bermacam-macam, ini adalah
anak kalimat. Apa tanda anak kalimat? Ada konjungsi meski di sini. Nah, dalam ejaan itu disebutkan kalau anak kalimat tidak berada di awal kalimat, dia harus ditulis tanpa menggunakan koma. Maksudnya begini. Ya. Maksudnya begini. Nah, ini ya. Ya. Ini kita pindahkan kembali. Ya. Ini kan di awal nih. Ditambah pun satu lagi. Nah, kan meskipun ini kan anak kalimat ini di awal kalimat. Nah, maka gunakan koma di sini. Nah, ini pakai koma lagi. Mengapa? Karena secara tadi. Nah, begitu. Jadinya begini. Ini maksudnya apabila anak kalimat berada di awal atau tidak mendahului induk kalimat, induknya ini gunakan koma. Tapi kalau kasusnya seperti tadi, ya. Ini. Nah, kalau kasusnya seperti ini tidak boleh ada koma di sini. Dan itu juga banyak saya temukan di bagian-bagian yang lain. Ya, tolong diperbaiki walaupun tidak saya tandai. Tapi secara umum banyak yang saya tandai ya. Cuma walaupun begitu kamu baca lagi. Nah, berikutnya Monsribe. Monsribe ini kan judul legenda. Bagaimana menulis judul legenda? Ya. Jadi dimiringkan ya. Berikutnya gunakan koma setelah angka Romawi. Ini sama kasusnya dengan yang di atas tadi. Nih, memisahkan antara gampong dan kecamatan. Gunakan koma. Ya. Ini sejajarkan ke kiri. Kemudian percaya. Iman. Kata iman ini dimiringkan karena kita ingin memberikan penegasan di sini. Pengertian iman kan ingin memberikan penegasan untuk kata iman. Ya, pengertian iman menurut bahasa adalah karena ini pengertian iman ini kan pengertian dari iman. Jadi dia diapit oleh petik tunggal. Petik rangkap tunggal. Petik rangkap tunggal. Mana maksud petik rangkap tunggal? Koma di sini satu, koma di sini satu. Itu namanya petik rangkap tunggal. Ya. Oke, berikutnya SDA. Ini sama kesalahannya dengan yang ini. Ya, tolong diperbaiki. Kemudian ini juga sama ya kesalahannya dengan yang di atas. Ini sama ini kesalahannya dengan yang ini nih. Nah, ini kesalahannya jadinya sama. Jadi lihat baik-baik ya. Gunakan koma maksud saya. Oke. Berikutnya ini kan 2 spasi. Jadi jadikan 1 spasi. Di bawah itu ada beberapa kutipan yang 2 spasi. Itu kamu jadikan 1 spasi. Berikutnya, oh ya, ini saya melihat warna setiap huruf itu tidak sama ya. Misalnya begini, ini warnanya hitam ini. Ini kan hitam. Ya, ini hitam nih. Tapi ini tidak hitam lagi. Ini sudah warna lain. Jadi tolong diseragamkan hitam semua ya ini ya. Seragamkan dengan warna yang ini. Nah, nampak kan? Coba ya. Ini saya tes ya. Nah, ini kan warnanya begini. Ini saya ganti dengan warna hitam. Nampak dia memang berubah. Nah, ini. Ini ya. Berubah kan warnanya? Tidak sama dengan ini. Jadi samakan, ini hitamkan.
warnanya. Oke. Ini penulisan huruf grunge ini salah, tolong diperbaiki ya. Lalu tahun, ini tahunnya sudah sangat tua, 85. Kamu cari buku-buku yang 10 tahun ke atas. Kalaupun memang tidak ada buku yang 10 tahun ke atas membahas tentang ini, kamu harus bisa mempertanggungjawabkan nanti ketika sidang kalau penguji menanyakan, mengapa tahunnya itu tahun 85? Harus bisa dipertahankan ya. Tapi kalau memang ada yang terbaru yang membahas tentang Tengku ini, gunakan yang terbaru saja, jangan pakai yang dulunya. Atau ada penelitian di jurnal yang mengutip pernyataan Snow ini. Ya, itu juga boleh kamu ambil. Berikutnya, ini saya buat catatan di sini, perhatikan tahun buku. Ya, usahakan yang 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun terbaru. 10 tahun terbaru. Berikutnya, kalau menggunakan kata menurut, kalau kita gunakan kata menurut, itu harus ada koma di sini. Menurut Snow Grunge tahun 1985, koma. Sama kasusnya dengan berdasarkan tadi yang di atas, secara, itu sama. Dan ini juga banyak saya temukan di bawah yang tidak menggunakan koma. Ya, menurut ini tidak menggunakan koma. Tolong diperbaiki. Nah, ini salahnya di mana? Ya, coba kamu lihat sendiri. Yang jelas itu salah. Ya. Berikutnya, tidak boleh mengawali kalimat dengan kata misalnya. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh mengawali kalimat dengan kata misalnya. Kalau mengawali kalimat dengan kata misalnya seperti ini kalimat ini tidak ada subjek, tidak ada predikat. Dia ini keterangan semua. Mulai dari kata misalnya sampai kata jenis. Ini keterangan semua. So, bagaimana caranya? Yang benarnya bagaimana? Misalnya ini di belakang misalnya, titiknya kamu buang. Ganti dengan koma. Sedangkan kata misalnya, huruf M awalnya itu ditulis dengan huruf kapital. Sehingga dia menyatu dengan kalimat sebelumnya. Nah, begitu. Jadi intinya tidak boleh sebuah kalimat itu diawali oleh kata misalnya. Ya. Tolong diperbaiki. Nah, ini juga dua spasi ini. Ini juga dua spasi. Jadikan satu spasi. Ya. Jadikan satu spasi. Ini salahnya di mana? Coba kamu cek sendiri ya. Kata Islam ini apa salahnya? Kemudian kecuali. Kecuali ini sama perlakuannya sama dengan kata misalnya tadi. Sama. Ya. Kamu lihat lagi penjelasan saya yang di atas tadi untuk kata misalnya. Kemudian Islam ini sama ya salahnya dengan ini. Coba diperiksa apa yang salah. Lalu kalau ada yaitu seperti ini, gunakan koma di belakangnya. Begini. Nah, yang lain juga banyak saya temukan seperti itu di bagian bawah, tolong diperiksa. Kemudian HR Tabrani. Ini salah menulis singkatan seperti ini. Coba dicek PUMI. Lalu ini ada kesalahan pengetikan hadis. Ini tolong dicek bagaimana yang benar penulisan kata hadis. Ya, ini saya buat di sini, cek KBBI. Berikutnya, ya ini dan ini dibuang. Tentang, untuk, orang, dan tanda koma ini dibuang saja. Nah, ini satu spasi. Ya, satu spasi. Nah, ya. Kemudian sebagai. Nah, kalau ada kata sebagai dia juga diikuti oleh koma. Setelah kata mukmin ini.
Nah, sama dengan menurut tadi, menurut, secara, ya itu sama. Jadi gunakan koma di sini ya. Nah, begitu lah. Nah, yang lain coba diperiksa. Hal yang sama juga berlaku untuk ini, sebelum dia melakukan atau mengambil tindakan, ya, satu konstituen ya ini ya. Ya, gunakan koma di sini. Koma juga. Sebelum dia melakukan atau mengambil tindakan, selalu dipikirnya matang-matang mengenai dampak baik dan dampak buruk yang akan terjadi setelahnya. Nah, ini dampak ini kan berulang 2 kali. Jadi buang saja satu. Ya, dibuang saja satu supaya lebih efektif. Jadinya mengenai dampak baik dan buruk. Nah, begitu ya. Kemudian ini juga, ini jadikan satu spasi. Jadi jangan 2 spasi seperti ini. Kemudian menggambarkan tentang. Ini tentang dibuang saja. Hapus tentang. Jadi tentang ini dibuang. Mengapa? Karena kalau ada tentang di situ, dia kalimat tersebut tidak berobjek. Kalau ada tentang, kalimat itu tidak berobjek. Mengapa tidak berobjek? Karena kata menggambarkan itu adalah verba transitif yang membutuhkan kehadiran objek. Sementara di depannya bukan objek melainkan keterangan. Mengapa keterangan? Karena tentang ini kata depan. Jadi dibuang saja. Dan saya banyak menemukan yang seperti ini di bawah. Menceritakan tentang, menggambarkan tentang, banyak saya temukan seperti ini. Jadi kalau ada yang kasus yang sama seperti ini, buang tentangnya. Berikutnya saya melihat banyak kalimat yang sama ya, mirip-mirip ya polanya ya. Misalnya ini, kutipan di atas menggambarkan tentang. Lalu saya lihat lagi di bawahnya juga ada kutipan di atas menggambarkan. Kutipan di atas menggambarkan. Kutipan di atas menggambarkan tentang. Berdasarkan beberapa kutipan di atas. Kemudian mana lagi? Pada penggalan tersebut menceritakan. Pada kutipan tersebut menceritakan. Pada penggalan cerita tersebut menceritakan. Jadi kalimatnya itu saja. Jadi monoton ya. Kalimatnya itu monoton. Tolong diperbaiki ya. Jangan kalimatnya itu jangan monoton lah. Diperbaiki. Jangan yang itu saja kayak menjelaskan. Kutipan di atas menjelaskan. Coba divariasikan kalimatnya supaya tidak monoton. Ya. Begitu. Kemudian ini salah ya di depan. Cek apa salahnya. SDA ini berdoa juga tadi sudah saya jelaskan. Rata kiri. Ya. Ini saya buat SDA saja, artinya sudah dijelaskan di atas. Melakukan doa ganti saja dengan berdoa. Sedangkan kata untuk itu dibuang. Nih, untuk ini dibuang. Buang saja, dihapus ya. Kemudian ini kasusnya sama dengan yang di atas tadi. Ini ya. Oh ya, bukan yang ini. Nah, ini sama kasusnya dengan yang di atas tadi, mengenai penggunaan koma. Tolong diperbaiki. Kemudian, ini ada menurut lagi. Kalau ada menurut pakai koma. Tadi sudah saya jelaskan juga di atas. Lalu ini kasusnya sama ini. Mengapa kasusnya sama? Karena ya kamu mengcopy paste yang di atas, paste yang di atas. Jadi tidak divariasikan kalimatnya, gitu ya. Ini saya buat SDA sama dengan yang di atas. Di antara ini salah penulisan di antara seperti ini. Coba dicek PUEB. Nah, ini sudah benar nih. Menurut Alkisah ada koma di depannya. Nah, ini sudah benar.
kalau pakai menurut seperti ini. Kemudian supaya lebih singkat, kamu ganti saja ini dengan alkisah saja, ya, alkisah, koma, ya, begitu ya. Tidak perlu menurut alkisahnya. Nah, ya. Lading ini apa ini? Coba baca sendirilah apa ini lading. Lalu perkebunan ini salah ketik. Kemudian ini lagi ya, yang saya tandai merah ini salah ketik, tolong diperbaiki. Nah, ini harusnya juga satu spasi ya, satu spasi. Berikutnya ini Tuhannya, cek PUEB, salahnya di mana ini. Kemudian ini ada kata menurut lagi, tadi sudah saya jelaskan di atas. Kemudian menggambarkan tentang, ini juga sudah saya jelaskan di atas tadi. Ini juga sudah ya, rata ke kiri. Lalu ini kan subjudul bagaimana menulis ini? Apakah sudah benar begini? Coba cek PWB ya, penulisan judul. Ini lagi ada menurut Nurgiantoro. Kalau menurut ini di tengah-tengah ya, berada di tengah kalimat, dia itu diapit oleh tanda koma. Ini ya, contohnya ini koma. Di sini juga gunakan koma. Begitu ya. Kemudian nya ini dibuang. Mengapa? Karena sudah disebutkan di sini. Jadi supaya tidak berulang-ulang, ini buang saja satu. Sehingga menjadi jenis dan tingkatnya. Nah, itu ya, jenis dan tingkatnya. Kemudian ini lagi salah ketik analisis. Lalu kalimatnya ini dirumuskan kembali. Ya, dirumuskan kembali. Kita tidak menggunakan kata persoalan di sini, tapi kita gunakan yang ditemukan setelah dilakukan analisis terhadap data penelitian itu. Jadi bukan persoalan. Jadi keliru ketika kita menggunakan persoalan. Dalam penelitian ini, persoalan yang peneliti analisis adalah kejujuran, bertanggung jawab, kemandirian, dan kerendahan hati. Ini langsung saja dia. Dalam penelitian ini, setelah dilakukan analisis terhadap sejumlah data, ditemukan. Nah, apa ini dia? Ditemukan kejujuran, ditemukan dalam cerita tersebut kejujuran, tanggung jawab, dan seterusnya. Kemudian ini juga sama ya, kejujuran ini rata kiri. Lalu miringkan ya, kejujuran ini miringkan karena mengkhususkan. Nah, kemudian ini juga sama tadi ya, walaupun tidak saya buat lagi. Ini sama, menurutkan ini kan bukan di awal kalimat. Jadi gunakan koma seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Kemudian ini tahun berapa, halaman berapa. Ya, jadi buat tahun dan halaman, kemudian miringkan judul kamus. Ini ya, kamus besar bahasa Indonesia ini kan judul kamus. Miringkan ya. Kemudian ini bukan diapit oleh petik rangkap. Ya. Bukan diapit oleh petik rangkap, tetapi dia ini dimiringkan. Sama dengan kata kejujuran tadi. Mengapa? Untuk mengkhususkan. Lalu arti, ini kan arti. Kata jujur yang mendapat imbuhan ke an, yang artinya. Kan arti ini. Jadi karena ini arti, ya, karena ini arti, dia diapit oleh petik tunggal di atasnya. Petik tunggal. Nah, jadi bukan seperti ini ya. Jadi bukan seperti yang saya blok ini. Ini
salah. Ya, begitu. Kemudian ini apa ini? Big loss. Big loss. Coba lihat apa big loss itu apa? Apa salah ketik atau bagaimana? Kemudian ini ya. Ini mulai dari koma sampai dengan pada, ganti saja dengan dan saja. Ya. Kemudian ini ada kesalahan di sini. Di sini ada kesalahan ya. Ada 2 kesalahan. Coba kamu periksa sendiri apa. Ini Monseribe, ini kan judul legenda. Bagaimana menulis judul legenda? Coba cek PW ini. Kemudian ini di atas tadi sudah saya jelaskan menggunakan koma ya. Ya, kemudian ini ya, kalimat ini tidak bersubjek, perbaiki. Dan banyak kalimat yang seperti ini di bawah saya. Pada penggalan tersebut menceritakan, ini juga ada di bawah itu. Ini lagi, pada penggalan tersebut menceritakan, pada kutipan cerita di atas menggambarkan, ini beda sedikit, boleh. Jadi sama ya, perbaikannya juga sama, atau kamu variasikan, jangan seperti ini ya. Nah, divariasikan. Kemudian ini dilakukan, tambahkan oleh, lalu termasuk. Ini yang saya blok, mulai dari kata dan sampai dengan, itu ganti saja dengan satu kata, yaitu termasuk. Nah, ini tidak bersubjek. Ya, ini kalimat ini tidak bersubjek. Tolong diperbaiki. Kutipan, kata kutipan ini tambahkan. Ya, tambahkan kata tersebut sehingga nanti dia menjadi kutipan tersebut. Ya. Berikutnya bertanya pada bertanya. Apa maksudnya ini? Tidak hanya bertanya pada bertanya. Apa maksudnya itu? Perbaiki ya. Kemudian ini salah ketik. Lalu menceritakan. Kalau menggunakan kata menceritakan, di depannya gunakan bahwa. Nah, itu ya. Supaya kalimatnya berobjek, gunakan bahwa. Kita lihat berikutnya. Nah, kalimat ini tidak bersubjek. Jadi tolong diperbaiki. Nah, ini ada kesalahan ketik. Ini harusnya bagaimana yang benar penulisannya. Ya, karena kalau ini sama dengan penjelasan saya yang pertama di atas tadi, yaitu meskipun. Kalau meskipun itu dia tidak di awal kalimat, itu jangan pakai koma di belakangnya ini. Ya, yang ini tadi ya, penjelasan saya ini. Jangan pakai koma di belakangnya. Juga berlaku pada kata karena, sama. Ya. Jadi hal yang sama juga berlaku pada kata karena, tidak boleh koma di belakangnya. Alasannya sama. Maka ini dibuang saja. Ya, dibuang. Kemudian kalau ada kata bahkan, di belakangnya pakai koma. Sebelum kata bahkan pakai koma. Karena bahkan ini adalah konjungsi. Penegasan. Jadi gunakan koma di belakangnya. Nah, seperti ini sama dengan misalnya tadi yang di atas. Pakai koma ya, seperti yang saya jelaskan di atas. Tolong dicek kembali penjelasan saya yang di atas. Nah, kemudian ini yang saya blok ini kalimatnya tidak bersubjek. Tolong diperbaiki. Ini lagi ya. Ini yang saya blok ini juga tidak bersubjek. Nah, ini juga nih. Ini juga tidak bersubjek kalimatnya. Malah ini tidak ada subjek, tidak ada predikat. Tolong kamu pikirkan bagaimana caranya supaya dia bersubjek dan berpredikat. Ini perbaiki juga ya. Pokoknya semua huruf merah itu perbaiki. Saya tidak sebutkan lagi. Kemudian asal usul. Ya, lihat penulisan di KBBI yang benar untuk penulisan asal usul. Lalu ini rata kiri. Ini subjudul semuanya, saya tidak jelaskan lagi nanti. Semuanya subjudul di bawah itu rata kiri.
Berikutnya ditanggungjawabkan. Ini cek ya PUEB bagaimana menulis yang benarnya. Ini salah. Ini lagi, ini juga salah ini. Kemudian bisa ini tidak baku, ganti dengan dapat. Jadinya tidak dapat berbuat, ya, tidak dapat berbuat. Ini semuanya apa semaunya? Semuanya apa semaunya? Tolong diperiksa kembali. Oke. Nah, kalau kita menggunakan kata namun, itu dia diikuti oleh koma. Ya, nanti di bagian yang lain tolong dicek juga. Mengapa pakai koma? Karena namun ini dia ungkapan transisi, menghubungkan antara kalimat yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Jadi gunakan namun. Ya, berikutnya sesiapapun. Ini salah ya penulisan pun. Bagaimana yang benarnya? Cek PUEB. Kita lihat berikutnya. Ini sama kasusnya dengan meski tadi yang di atas. Ya, tolong diperbaiki. Kasusnya sama. Dan jangan tulis walau saja. Gunakan walaupun. Ya, tulis yang lengkap. Kemudian cerita. Cerita apa? Sebutkan di sini cerita apa. Ini juga sama ya kasusnya dengan yang di atas tadi. Tidak boleh ada koma di belakangnya. Lalu ini kalimat ini tidak bersubjek. Kemudian hakikatnya ini salah ini. Hakikat itu salah. Coba lihat kata yang bakunya apa dalam KBBI. Jadi coba cek KBBI. Suami istri itu apa ini penggunaan tanda hubung, tanda pisah ya? Tidak perlu ya di sini ya. Dibuang saja. Kemudian diantaranya ini salah penulisannya. Coba cek di PUEB yang benarnya bagaimana. Lalu maka dibuang saja. Tadi sudah saya jelaskan. Di atas tadi ya. Oke, berikutnya buang kata orang. Orang ini dibuang. Mengapa? Karena sudah ada sosok. Ketika kita menyebut sosok, itu sudah include makna orang di situ. Jadi tidak perlu lagi sosok orang. Langsung saja sosok. Atau buang sosok, pertahankan kata orang, boleh juga. Atau buang orang, pertahankan kata sosok, boleh. Pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Dalam kurung, sosok atau orang. Pilih salah satu. Pilih sosok saja, orang atau orang saja. Saya pilih ya. Kemudian ini ada sebagai. Kalau ada sebagai bagaimana? Tadi dijelas di atas sudah saya jelaskan. Nah, ini kalimatnya tidak bersubjek. Ini lagi. Ini juga tidak ada subjek kalimat ini. Kemudian singgah sana. Singgah sana itu salah ya. Coba cek KBBI. Lalu karena ini rinciannya ada 3, gunakan koma pada rincian sebelum rincian terakhir. Misalnya ini kan ada 3, berarti komanya di sini. Tapi yang dibuat tanpa koma, maka tolong diperbaiki. Jadi dalam PUEB itu kalau rinciannya lebih dari 2, gunakan koma. Lalu tidak boleh menggunakan kata sehingga di awal kalimat. Tidak boleh ya. Kalau kita menggunakan, kalau kasusnya seperti ini kalimatnya tidak bersubjek, tidak berpredikat. Jadi tidak boleh menggunakan kata sehingga di awal kalimat. Bagaimana perbaikannya ya? Coba diperbaiki ya. Bagaimana? Lalu 2 kalimat ini tidak bersubjek. Nah, ini tidak ada subjek. Ini satu kalimatnya tidak ada subjek. Lalu ini yang kedua tidak ada subjek. Tolong diperbaiki juga. Ini lagi tidak ada subjek nih. Kemudian
bagaimanapun, lihat aturan penggunaan pun di PUEB ya. Yang jelas penggunaan penulisan bagaimanapun seperti ini salah. Lalu untuk ini dibuang. Ya, buang kata untuk. Kemudian setelah kata putih gunakan koma, karena ini kan di tengah-tengah, yaitu istri dari Tengku Batai Putih. Jadi posisinya di sini dia kata keterangan, ya, kalimat aposisi, ya, jadi dia digunakan koma nih. Ini satu komanya setelah kata raja dan nanti tambahkan setelah kata putih satu lagi koma. Kemudian ini sebagai tadi sudah saya jelaskan di atas. Lalu berdasarkan, ini juga sudah saya jelaskan di atas pakai koma ya. Nah, lalu bagaimana memperlakukan lalu, penulisan lalu ini bagaimana dalam PUEB? Coba kamu cek di aturan penggunaan tanda koma. Kemudian ini kalimat ini yang bertanda pink ini, warna di blok dengan pink ini tidak bersubjek kalimatnya. Kemudian di tengah ini juga salah. Coba cek PUEB yang benarnya bagaimana. Ini lagi ya, ditujukan, ini salah. Lalu ini yang saya blok ini informasi kalimat ini terputus. Ya. Coba diperbaiki kalimatnya. Oke. Kemudian digali ini salah ini. Penulisan digali ini salah. Tolong diperbaiki. Kemudian ini ada kata berdasarkan tadi. Ya, sudah saya jelaskan seperti yang di atas tadi. Nah, ini kalimatnya tidak bersubjek. Tidak ada subjek kalimat ini. Tahu, gunakan mengetahui. Mengetahui ya, jangan tahu saja. Tengku Batai Putih mengetahui bahwa. Jangan tahu bahwa. Dan di sini tidak perlu ada tanda pisah ya, tidak perlu ada tanda pisah di sini. Ya. Sampai, kata sampai ini dibuang saja, dihapus ya. Kemudian ini kalimat ini tidak bersubjek. Lalu diikuti koma, bukan titik, koma ya. Lalu K ini huruf kecil. Berikutnya ini rata ke kiri. Kepada ini langsung ganti dengan pada langsung ganti dengan kepada. Ini kesalahannya ini sama seperti yang di atas tadi, sudah saya jelaskan, sudah dijelaskan di atas. Lalu ini sudah saya jelaskan juga di atas ini. Kalimat ini tidak bersubjek, tidak ada predikat juga. Kemudian bukan koma di sini tapi titik. Kalau kita menggunakan artinya, nah berarti di belakangnya titik. Jadi otomatis ini huruf awalnya kapital. Sesudah kata artinya jangan lupa gunakan koma. Seperti ini. Ya. Jadi sesudah kita perbaiki begini ya. Ini kan tadi apa? Titik. Artinya, nah ini buat koma di sini. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah ini salah tadi. Tadi penggunaan maupun tadi sudah saya jelaskan di atas. Berpikir ini tidak tepat ya, berpikir. Buka KBBI. Lalu original, gunakan kosakata bahasa Indonesia ya, jangan bahasa Inggris. Jangan pakai kata original. Gunakan yang bahasa Indonesianya. Ini juga sudah saya jelaskan tadi di atas kesalahannya. Kemudian ini dan yang ini kata dalam itu dibuang saja. Lalu dalam mencari informasi gunakan koma sesudah kata informasi. Mengapa? Karena ini adalah anak kalimat yang berada di awal kalimat. Jadi kita pakai koma. Ya, gunakan koma. Ya, kemudian bukan sekedar ya, bukan sekedar. Coba lihat di KBBI apa yang benar. Lalu
oleh karena itu, jangan pakai karena itu saja, tapi oleh karena itu. Beliau ini untuk apa huruf kapital ini? Tidak perlu, kan bukan menyapa, bukan kata sapaan. Itu hanya kata ganti. Jadi tidak perlu ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, kemudian ini kalimatnya tidak bersubjek, tidak ada subjek pada kalimat ini. Berikutnya tidak memutuskan. Tidak memutuskan apa? Tidak jelas ya. Jadi tolong diperjelas. Ini sama tadi dengan yang di atas, dengan yang ini ya, dengan yang ini nih. Nah, ini sama, perbaikannya sama. Lalu tambahkan kata terhadap setelah kata analisis terhadap. Kemudian kata cerita ini ganti dengan tersebut, sehingga nanti jadinya kutipan tersebut. Ya. Lalu sertakan koma sesudah kata tersebut. Sesudah kata cerita ini diganti dengan tersebut, gunakan koma. Kemudian nya ini dibuang saja. Dibuang ya, sehingga telah melihat sendiri. Karena nya ini kan ada di sendiri. Sudah include maknanya. Jadi nya ini dibuang saja. Berikutnya ini kalimat ini tidak bersubjek. Ya, diperbaiki. Kemudian karena para ganti saja dengan terhadap kawanan. Lalu gajah tambahkan yang. Gajah yang sangat sering. Jadi jadinya nanti terhadap kawanan gajah merasa kesal terhadap kawanan gajah yang sering. Oke, di sini komanya dibuang dan ganti yaitu dengan adalah. Ganti yaitu dengan adalah. Mengapa diganti? Karena kalau kita pakai yaitu di sini kalimatnya tidak berpredikat. Jadi diganti. Kemudian maupun tadi sudah saya jelaskan di atas. Oleh karena itu diikuti oleh koma. Jadi di sini tadi komanya, ya. Nah ini juga sama, ini kesalahannya. Seperti yang di atas tadi sudah saya jelaskan di atas. Ya. Mana lagi? Mempersiapkan. Ini kurang tepat ya, mempersiapkan. Jadi mempersiapkan ya. Oke. Kemudian kalimat tidak bersubjek, tidak berobjek. Ini kalimat ini tidak ada subjek, tidak ada objek. Lalu kata mau ganti dengan ingin, kemudian cek PUEB penulisan pun. Yang benar, ya. Nah, pasti ini salah. Ya. Ini sehingga ini tidak boleh di awal kalimat. Sudah dijelaskan di atas. Beru ini apa? Tolong dicek kembali. Lalu kalimat ini tidak bersubjek, tidak berobjek. Coba kamu buat bagaimana caranya supaya dia bersubjek dan berobjek. Ini juga saya tidak tahu ini apa ini, haru. Kemudian cek apa yang salah di sini. Lalu kalimat tidak bersubjek dan tidak berobjek. Ini kalimat ini tidak ada subjek, tidak ada objek. Ini lagi ya. Nah, ini sama, ini tidak ada subjek. Kemudian ini kalimat ini rancu. Kalimat ini rancu ini. Tolong perbaiki. Lalu ini kan ada bahkan. Ada bahkan ya. Bagaimana memperlakukannya? Saya sudah jelaskan di atas. Kemudian ini kalimat ini tidak berobjek. Nah, lalu ada dirinya. Apa yang salah di dirinya? Coba cek. Lalu raja ini tidak diawali oleh huruf kapital, ya, tapi dia diawali oleh huruf kecil, karena tidak diikuti oleh nama. Kemudian ini juga, ini tidak bersubjek. Ini lagi, ini juga tidak bersubjek. Nah ini tidak bersubjek.
Kemudian walaupun ya, ada walaupun di belakangnya tidak boleh ada koma. Saya sudah jelaskan di atas. Lalu koma ini dibuang. Kemudian ini apa ini? Ya, coba kamu lihat apa kelirunya di sini. Tidak jelas ya. Kemudian hal tersebut karena kasih sayang antara satu sama lain. Kalimat ini tidak berpredikat. Tolong buat supaya berpredikat. Kemudian ini dibuang. Komanya ini dibuang. Kemudian bisa, ini sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Lalu maupun sudah dijelaskan juga, sudah saya jelaskan di atas. Ini komanya dibuang. Ini mubazir satu sama lain. Mengapa mubazir? Karena sudah ada saling. Jadi sudah include maknanya di satu sama lain. Maka bagaimana? Buang saja kata satu sama lain ini. Sehingga yang saling membutuhkan termasuk. Nah, itu ya. Kemudian serta ini dibuang karena maknanya sama dengan dan. Lalu setelah kata menghargai gunakan koma karena rinciannya kan lebih dari 2. Sudah saya jelaskan juga di atas. Oke. Ini walaupun tidak saya jelaskan lagi seperti yang di atas tadi tidak saya jelaskan lagi, tapi harus kamu pindahkan ya. Ini rata gini nih. Ini salah ya, salah. Coba cek KBBI bagaimana yang benar penulisannya. Ini bukan terdiri dari, tapi yang benar itu terdiri atas. Nah, itu yang benar. Ini bukan terdiri dari. Ya. Ini juga sudah saya jelaskan tadi di atas. Ya, sudah saya jelaskan juga ini. Ya, coba kamu perbaiki ya. Adik tambahkan dari. Adik dari Tengku. Ya, begitu. Kemudian setelah kata abangnya gunakan koma. Ya, gunakan koma setelah kata abangnya. Karena dia adalah di depannya ini kan ada Tengku Batik Putih. Tengku Batik Putih ini adalah penjelasan dari abangnya, keterangan aposisi ya, keterangan tambahan. Jadi gunakan koma dia di sini, begitu ya. Berikutnya kalimat ini tidak berobjek, tidak berpredikat. Ini ya, yang saya blokirin blok ini tidak berobjek, tidak berpredikat. Lalu ini koma, kalau ada sehingga tidak boleh koma di belakangnya. Cerita diceritakan ya. Ini apa ini? Coba variasikan kata ya. Jangan mengulang-ulang cerita diceritakan. Ini sudah saya jelaskan juga ini mengenai sehingga ini. Kemudian apapun ini juga di atas tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ini titik di sini, akhiri dengan titik. Nah, ya, berarti ini huruf awalnya kapital. Lalu pada ini dibuang. Langsung saja berdasarkan kutipan pertama di atas. Dan kalimat ini semuanya tidak bersubjek ya. Kemudian kedua sang raja. Apa maksud kedua sang raja ini? Atau kedua saja. Kutipan kedua, sang raja meminta bantuan. Ya, seperti itu. Perbaiki ya. Ini juga mengenai penggunaan pun ini. Salah ya. Lalu ini kalimat tidak bersubjek. Ini juga kalimat tidak bersubjek. Nah ini seharusnya dia bisa menjadi 2 kalimat. Tolong jadikan dia 2 kalimat. Ini diikuti oleh koma. Ya, sudah kata atas. Ini juga tidak bersubjek nih. Ini tidak ada subjek kalimat ini. Yang terblok ini tidak ada subjek. Ini kalau ada sebagai dia, di belakangnya tidak boleh ada koma. Kalau dia memang dalam sebuah kalimat seperti ini.
Jangan ada koma di belakangnya. Sama dengan kata walaupun, meskipun yang tidak terletak di awal kalimat. Apalagi ini konjungsi setara, jadi di belakangnya gunakan koma. Begitu ya. Ya. Ini salah ya, seperti ini. Coba pelajari lagi kaidah peluluhan dalam morfologi. Ya, kemudian diikuti koma. Sesudah kata pucat, gunakan koma. Lalu kata iya posisikan setelah kata bahwa di sini. Ya, ini. Jadi ini pindahkan kemari. Ya. Oke. Ini yang terblok ini dapat menjadi dua kalimat. Bisa jadi dua kalimat. Tolong dijadikan dua kalimat. Nah, ini salah ya penulisannya. Apa yang salah? Ini juga begitu. Bate putih. Ini apa yang salah penulisannya? Kemudian ini kalimat tidak bersubjek, tidak berobjek. Yang terblok ini. Ini apa ini? Era ini apa? Nah, ini sudah saya jelaskan juga yang di atas tadi. Ini tadi sudah saya jelaskan juga. Namun gunakan koma setelahnya. Ini juga sudah saya jelaskan tadi. Kemudian koma ini dibuang. Sudah saya jelaskan juga ini. Terlebih ini kamu pikirkan kosakata lain, kosakata yang lain ya. Karena kalau menggunakan terlebih ini lebih cocok kata ini untuk situasi yang non formal. Pikirkan kata yang lain. Lalu ini berikutnya yang terblok ini juga kalimatnya tidak bersubjek, tidak ada predikat juga. Lalu ini namun, bagaimana penggunaan namun? Tolong perbaiki. Maka ini dibuang saja. Oke. Ini kalimat tidak berobjek. Kemudian ini digali. Ini salah. Cek PWB. Ini mirip-mirip dengan kalimat-kalimat di atas ini. Tolong divariasikan. Kemudian koma ini dibuang. Karena anak kalimat ini dia tidak berada di awal. Jadi komanya dibuang. Nah, ini yang terblok semua ini yang terblok ini. Ini maksud kalimat ini tidak jelas. Tolong diperjelas. Lalu dapat dijadikan dua kalimat. Jadi ini dapat dijadikan dua kalimat ini. Setelah kata muda gunakan koma karena ada sebagai ini ya. Ya, kemana-mana. Ini salah ya, penulisan kemana seperti ini salah. Cek PWB. Lalu kalimatnya tidak bersubjek ini, yang terblok ini kalimatnya tidak bersubjek. Kemudian ini juga yang terblok ini kalimatnya rancu. Dan dia sebenarnya bisa menjadi dua kalimat. Jadi tolong diperbaiki. Kemudian dan ini dibuang. Nah ini lagi, ini juga tidak bersubjek nih. Kalimatnya tidak ada subjek. Ini lagi. Kalimat ini rancu. Tolong diperjelas, perbaiki ya. Kemudian di keluarga, ini juga salah penulisan di keluarga seperti ini. Nah, lalu ini yang terblok ini tidak bersubjek kalimatnya. Kemudian mengapa ini huruf kecil? Kan ini di awal kalimat. Tolong perbaiki. Ini penulisan pun. Penulisan pun bagaimana seharusnya penulisan pun. Kemudian ini yang terblok ini seharusnya dapat menjadi tiga kalimat tunggal. Tolong kamu jadikan dia menjadi tiga kalimat tunggal. Ini dapat menjadi dua ini. Dua kalimat tunggal ini. Tolong diperbaiki. Kemudian betapa tidak. Betapa tidak ini tidak cocok juga ya. Sama dengan terlebih tadi. Pikirkan kata yang lain. Ini salah ketik ini. Lalu ini kalimatnya tidak bersubjek. Tidak bersubjek. Ini rata kiri. Kemudian ini sama ya. Kalau sehingga di awal kalimat itu tidak boleh seperti ini. Saya sudah jelaskan di atas. Saling tolong menolong. Tidak boleh gunakan saling. Karena tolong menolong sudah bermakna saling. Jadi jangan pakai saling lagi. Kemudian penggunaan antar di sini juga salah. Cek PUEB.
Oke. Berikutnya ini juga sudah saya jelaskan ini di atas tadi. Kalimat ini tidak bersubjek, perbaiki. Kemudian sebelum kata apa lagi gunakan koma. Saya juga sudah jelaskan yang di atas tadi. Nah, ini kalimat ini tidak bersubjek. Banyak sekali kalimat yang tidak bersubjek ya, kalimat yang tidak efektif. Kemudian tidak benar penggunaan namun di sini. Namun ini yang benar itu di awal kalimat diikuti koma. Tapi di sini tidak boleh gunakan namun. Apa juga ya kamu pikirkan apa. Lalu karena ini sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Kalau ada karena di belakangnya tidak boleh ada koma. Kemudian ini juga kalimatnya tidak bersubjek. Ini lagi. Ini yang terblok ini tidak ada subjek, perbaiki. Ini kata pada dibuang saja. Ini rata ke kiri. Kemudian ini M seharusnya huruf kapital ya. Ini coba cek apa yang keliru di sini. Apa yang keliru? Coba kamu periksa ya. Kemudian saling menolong dan membantu satu sama lain. Ini sama kasusnya. Kalau sudah kita pakai saling, jangan lagi gunakan satu sama lain. Ya. Dan gabungkan dengan kata sebelumnya, dengan kata ini digabung. Ya. Berikutnya seperti ini juga, ini sudah saya jelaskan di atas. Kalau seperti di awal kalimat bagaimana perlakuannya. Kemudian ini kasusnya sama dengan yang di atas juga tadi. Ini kalimatnya juga tidak bersubjek. Ini tambahkan ber, jadinya bersedia. Sedangkan untuk ini dibuang saja. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan juga ini. Coba, apa yang salah? Berikut, ini salahnya apa? Coba cek. Ini juga, kalimat ini tidak bersubjek, tidak ada objek. Perbaiki. Mau ini diksinya tidak tepat. Pikirkan diksi yang lain. Ini rata kiri, kemudian ini lagi bukan nampak ya, bukan nampak. Coba cek PUEB yang benarnya apa. Nah, ini yang saya blok mulai dari koma sampai dengan begitu. Ini pikirkan diksi yang lain. Ya, tidak baku ini. Dengan begitu tidak baku. Pikirkan diksi yang lain. Ini juga pikirkan diksi yang lain maupun. Ini sudah saya jelaskan di atas. Lalu ini seharusnya satu spasi. Kemudian karenanya ini dibuang saja. Namun ini sudah saya jelaskan tadi. Di tengah-tengah kalimat tidak boleh ada namun. Kata apa juga? Coba kamu pikirkan. Apa? Lalu antara dan. Antara dan ini bukan antara dengan tapi antara dan. Ini kalimat tidak bersubjek. Ini juga antara dan. Ya. Berikutnya ke dalam cara. Ini maksudnya apa ini? Ke dalam cara ini maksudnya apa? Tolong perbaiki, perjelas. Ini jangan sedang, tapi gunakan sedangkan. Karena beda sedang dengan sedangkan. Lalu di dalam ini salah. Cek PUEB yang benarnya. Kemudian koma di sini dihapus. Ini salah ketik yang merah ini. Lalu ini rata kiri. Koma di sini dibuang. Ini diikuti oleh koma. Kalau ada jika dia pakai koma. Jika dalam bentuk uraian, koma. Nah, ini salah ya, penggunaan kata pengarang di sini salah. Ya. Oh, bukan di sini ya, maaf, bukan di sini, nanti ada di bawahnya. Dingin ini dihapus saja. Karena kan kamu ini memang sudah menulis. Sudah kamu kerjakan. Jadi tidak perlu menggunakan ingin. Ingin ini kan suatu perbuatan yang belum dikerjakan. Tapi kamu kan memang sudah mengerjakan, jadi tidak perlu menggunakan kata ingin. Kemudian tempatkan setelah kata uraian. Nah ini. Jadi kalau yaitu bukan setelah kata yaitu koma ya, tapi di belakangnya ini sesudah kata uraian atau sebelum kata yaitu. Ini rata kiri, kemudian ini titiknya ada 2, dibuang 1. Ini juga isme, apatis saja. Tidak perlu tambahkan isme. Isme itu paham. Ya, cukup apatis. Ya, jadi
Jangan pakai isme di sini. Lebih tepat kalau kita menggunakan apatis saja. Ya. Jangan isme. Apatis itu kan artinya dia tidak peduli ya, acuh tak acuh. Itu kan apatis. Kalau isme itu paham gitu. Dan yang benarnya memang apatis yang lebih tepat. Berikutnya, ingin dihapus saja. Lalu mengenai ini ganti dengan kata adalah. Apapun ini sudah saya sebutkan juga salah. Ini rata kiri. Kemudian ingin di sini dibuang. Ini juga dalam ini dibuang. Lalu sudah dijelaskan di atas. Ini sudah saya jelaskan ya, di atas tadi sudah saya jelaskan. Dalam cerita ini dibuang, kemudian ini juga dibuang, yang ini dibuang saja. Ini rata kiri. Kemudian setelah kata artinya gunakan koma. Kemudian ini diikuti oleh koma karena ada berdasarkan. Ini sudah saya jelaskan di atas tadi, yaitu ini rata kiri. Pengarang. Pengarang siapa? Bukankah ini sastra lisan? Ini kan sastra lisan ini. Sastra lisan milik rakyat, legenda milik rakyat. Tidak ada pengarang dia. Kalau ada pengarang ya bukan legenda namanya. Ya. Jadi yang namanya sastra lisan itu milik rakyat, tidak ada pengarang. Ya, coba kamu perbaikilah, jangan pakai pengarang ya, tidak tepat karena ini sastra lisan. Nah, ini lagi ya. Lalu putro, ini salahnya apa? Coba cek. Ingin ini kamu buang saja. Lalu pengarang, nah ini sudah saya jelaskan di atas tadi, sesuaikan. Jadi tidak tepat menggunakan pengarang karena ini sastra lisan. Oke, ini di rata kiri. Ini sudah saya jelaskan tadi di atas. Ini legenda. Ini kan bukan judul legenda, ya kan? Jadi L-nya tetap huruf kecil. Ini sudah saya jelaskan juga di atas. Antar tokoh. Antar tokoh salah ya, penulisannya bukan seperti ini. Kemudian ini koma ya, bukan titik. Bukan titik. Dan ini U-nya huruf kecil. Lalu dalam ini dibuang. Ini diantaranya salah, penulisan diantaranya seperti ini salah. Coba lihat yang benarnya bagaimana. Kemudian bukan agamis ya, bukan agamis. Cek PUEB, apa yang benar? Yang jelas dia bukan agamis. Lalu ini seperti yang saya jelaskan yang di atas tadi pertama. Ini rata kiri. Ini tadi sudah saya jelaskan juga kesalahannya, cerita legenda ini. Lalu akan ini dibuang saja. Ini Tuhan ini salah. Coba kamu lihat salahnya di mana. Nah, di sini kamu membuat peneliti berpendapat. Di sini tidak perlu ada kata peneliti berpendapat. Jadi kamu tidak perlu berpendapat di sini. Kamu kan sudah meneliti, sudah dapat hasil. Untuk apa berpendapat lagi? Seharusnya redaksi kalimatnya berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa itu. Jadi tidak perlu pendapat di sini. Dalam menulis skripsi itu tidak perlu pendapat. Jadi kamu bukan berpendapat di sini. Dalam menulis skripsi itu tidak boleh berpendapat kita. Kita berpijak pada hasil penelitian, bukan mengeluarkan pendapat. Tidak ada hak kita mengeluarkan pendapat. Kita hanya meneliti. Oke. Ini maupun salah ya. Penjelasannya sudah di atas tadi. Nah, kamu tambahkan lagi ini ya. Ini. Bandingkan hasil penelitian Anda dengan penelitian orang yang penelitiannya Anda kutip di kajian terdahulu. Itu kan ada kamu sebutkan di bab 1 apa-apa saja kajian terdahulu. Ya. Kemudian perbandingan dapat berupa perbedaan atau persamaan hasil penelitian Anda dengan penelitian terdahulu. Boleh juga membantah kajian terdahulu yang telah Anda kutip di bab 1. Membantah bukan untuk menjatuhkan. Ya, membantah bukan untuk menjatuhkan. Kemudian boleh juga kamu ini perkuat ya. Perkuat hasil penelitian kamu dengan teori terkait. Ya.
Jadi boleh kamu perkuat hasil penelitian kamu dengan teori-teori terkait. Dan jangan hanya diambil sumber dari Rahayu saja. Ini saya melihat Rahayu ya. Sesekali yang lain lah, jangan Rahayu selalu. Pikirkan yang ambil kajian pustaka yang lain yang kamu kutip, yang sudah kamu sebutkan di bab 1. Ya, kemudian ini rata kiri, ini sudah saya jelaskan yang di atas ini kesalahannya. Lalu ini tidak boleh ya peneliti berpendapat. Ya. Jadi simpulan bukan peneliti berpendapat. Ini juga ini sama. Jadi kamu tambahkan juga kamu tambahkan juga, kamu buat seperti ini ya. Nah, sama ya. Jadi dia juga dibuat seperti ini. Jadi tambahkan, bahas seperti ini juga. Nah, kemudian ini sudah saya jelaskan juga. Ini juga sudah saya jelaskan karena ada berdasarkan ini. Ini juga sudah saya jelaskan. Ini kamu buat seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Ini juga sudah saya jelaskan. Kemudian ini juga sudah saya jelaskan di atas. Ini komanya dibuang. Ini juga sudah saya jelaskan di atas. Ini juga komanya dibuang. Nah, ini sama kamu buat seperti yang saya jelaskan di atas ya, perbandingannya. Kemudian rata kiri. Ini sudah saya jelaskan juga di atas. Ini lagi sudah saya jelaskan. Ini komanya dibuang. Ini fontnya disesuaikan dengan di atas, disamakan. Lalu ini juga sama ya, kamu buat perbandingannya. Nah, itu untuk bab 4. Kemudian kamu langsung buat bab 5. Sesudah buat bab 5, kamu buat lampiran foto kegiatan wawancara. Ya, foto kegiatan wawancara kamu buat lampiran dan lampiran data narasumbernya. Buat dalam bentuk tabel, isinya ini. Nama, usia, dan pekerjaannya. Kemudian langsung buat semua ya. Simpulan lampiran tadi sudah saya jelaskan. Kemudian langsung buat kata pengantarnya, daftar isinya, ya lembaran pengesahannya, kemudian abstrak. Pokoknya yang lengkap lah. Buat yang lengkap semuanya. Jadi nanti diberikan kepada saya yang sudah lengkap semuanya. Lengkap dengan cover. Dan tolong diusahakan dalam satu Word ya, jangan terpisah-pisah seperti ini. Nah, ini pisah-pisah ini, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ini. Tolong diusahakan digabung saja ini. Ini digabung saja menjadi satu Word. Nah, jangan pisah-pisah dokumen seperti ini. Ya, begitu ya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada yang tidak jelas, silakan kamu WA saya, kamu tanyakan ke saya. Kalau ada bagian-bagian yang perlu penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.